Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Praktikum SSDRB. Di sini kami akan menjelaskan kembali tentang tugas praktikum yang ada di modul 5, yaitu tentang KNN atau ke Nearest Neighbor. Nah, untuk tugasnya sendiri, eh, yang pertama kita bakal nge-import library seperti biasa dulu. Nah, di sini kita menggunakan tiga library, yaitu library karet, library class, dan library ggplot2. Nah, library karet ini sendiri adalah berfungsi untuk hmm, dalam pemodelan. Jadi, memudahkan kita untuk memodelkan klasifikasi kita. Nah, untuk library class sendiri eh, meng- berfungsi sebagai sering digunakan untuk analisis KNN ini. Jadi banyak menyediakan fitur-fitur dari untuk klasifikasi KNN. Nah, kalau library Gigaplot sendiri untuk visualisasi datanya. Nah, jadi kita coba run aja dulu nih. Oke, kita udah eh, memanggil tiga library tersebut. Oke, selanjutnya, untuk selanjutnya itu kita bakal mengimpor dataset dari yang diberikan di Google Classroom kemarin. Nah, di sini kita langsung import dataset aja, from text read r. Baru kita cari filenya. Oke, kita open. Nah, di sini bakal muncul seperti biasa lokasi filenya. Kita copy aja nih lokasi filenya. Nah, kita copy kita eh, masukin ke sini. Itu kita pakai di sini variabel alamat. Eh, dipakai alamat alamat terus kita masukin eh, di ininya tadi di padnya tadi. Nah, udah kita masukin untuk file read CSV apa kode read CSV-nya. Read CSV ring faktor ring s faktor. Oke, nah yang kedua kita pakai str diabetes. Oke, kita coba run dulu ya. Nah, ini bakal nampilin data frame dari si tabel diabetes tadi yang udah kita import. Jadi yang pertama tadi kita mengimport dari dataset di file download tadi di lokasi filenya dengan memberi variabel alamat di sini. Setelah itu kita untuk read CSV-nya kita pakai variabel diabetes di sini dengan alamat yang sudah kita masukkan tadi terus string s faktor. Nah, ini untuk menampilkan data frame-nya menggunakan str eh, fungsi diabetes. Nah, oke, mungkin untuk kode selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan kode bagian saya selanjutnya.
Ya, jadi sintaks ini untuk menampilkan tabel diabetes dengan kolom kelas. Jadi ini hasilnya ya. Next, kode selanjutnya. Nah, ini untuk menampilkan rata-rata kolom H pada tabel diabetes. Jadi ini. Kemudian selanjutnya, ya ini summary diabetes ini untuk menampilkan statistik deskriptif dari tabel diabetes. Jadi ini tampilan statistiknya. Oke, itu saja untuk bagian saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk di bagian saya di kodenya. Pertama, saya akan mulai dengan menampilkan statistik. Deskriptif untuk kolom H pada tabel diabetes. Kodenya saya tinggal ditaruh summary diabetes H. Kolom H ya. Yang kita lihat di sini, ini menampilkan ringkasan statistik dari kolom H para diabetes, dataset diabetes, median, medium, median, dan quartile dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melakukan kandidas. Neighbor dengan menggunakan data latih dan data tes. Jadi, taruh trade tes itu banding 500. Ada dalamnya tes dengan diabetes 501 dua 300 red underscore tes KNN kolom 3 in 9 tes
Train class. Sama dengan ini. Sekarang berarti semua test. Oke, dengan lihat di sini, hasilnya. Nah, ini train diabetes atau berbeda diabetes ini. Ini untuk membuat subset dari dataset diabetes yang berisi baris 1 sampai 500. Disimpan dalam variabel train. Dan di bawahnya tes sama dengan diabetes juga. Ini untuk membuat subset dari data diabetes yang berisi baris 501 lanjut lagi, sampai 768 dan disimpan dalam variabel tes. Di variabel tes KNN ini menggunakan algoritma KNN untuk membuat prediksi kelas dari data tes argumen train min 9 ini dan tes min 9 juga. Ini digunakan untuk menghilangkan kolom terakhir dari dataset yang diasumsikan sebagai kolom kelas. Dan argumen train class digunakan untuk menentukan kelas dari data train K sama dengan 2. Ini untuk menandakan bahwa algoritma KNN akan mempertimbangkan 2 tetangga terdekat untuk setiap prediksi. Ini seperti bisa dilihat di sini. Ya, ini kita akan menghitung akurasi pada model klasik dengan data objek. Untuk ini modenya confusion demo favorit berat tes koma tes di bawahnya sum huruf tidak kurung lagi sum sum slash n row huruf tes. Di sini hasilnya ini untuk membuat tabel contingency confusion matrix antara prediksi yang dihasilkan dari tes dengan kelas sebenarnya dari data tes kelas dan sum ya coefficient and row. Ini untuk menghitung akurasi dengan model KNN dengan menggunakan confusion matrix. Akurasi yang dihitung dengan menjumlahkan diagonal confusion matrix dan membaginya dengan jumlah total baris pada tes. Oleh Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Itu yang pertama saya akan melakukan confusion matrix. Confusion matrix dari prediksi tes dan tes kelas. Tes ini kolomnya kelas.
Oke, confusion matrix ini digunakan untuk menghitung matriks kebingungan dan statistika evaluasi dari perbandingan hasil prediksi dan kelas sebenarnya. Ini adalah hasil confusion matrixnya. Di sini ada akurasinya dan lain-lain. Dan di sini positif kelasnya ada 0. Lanjut, di sini saya akan menampilkan visualisasi data. Ini saya akan melakukan visualisasi data dari diabetes. Prek dan diabetes bagian PD. Ini adalah hasil plotnya, scatter plotnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan standarisasi. X min numeric. Oke, lanjut. Tadi ada error karena kurang variabel X di sini.
Oke. Kode ini digunakan sebelum kita melakukan pemodelan atau analisis lebih lanjut. Dengan menghasilkan matriks M yang berisi semua kemungkinan kombinasi dari nilai-nilai antara 0 dan 1, dengan menggunakan fungsi sec yang ini, dan kemudian menghitung normalisasi dari kolom-kolom tertentu dalam data frame diabetes. Terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan live coding terkait partikel yang telah saya jalani minggu kemarin. Di sini saya akan melakukan visualisasi data melalui plot dengan K sama dengan 3. Di sini ada kode pagar K sama dengan 3. Terus kita lanjutkan prediksi kurang min KNN, buka kurung, C bind, buka kurung lagi, rek 1, pedi 1. Tutup kurung, terus koma M, diabetes dollar kelas, koma K sama dengan 3. Tutup kurung. K sama dengan 3. Terus plot, buka kurung M, buka kurung koma 1, tutup kurung, koma M, buka kurung, tutup kurung 2, tutup kurung, koma col sama dengan if else, buka kurung prediksi, sama dengan, tanda kutip, tested underscore positif, koma, tanda kutip, cyan, koma, tanda kutip yellow, tutup kurung, koma. Kita lanjut ke baris selanjutnya, PCH sama dengan if else, buka kurung prediksi, sama dengan, tanda kutip tested underscore positif, koma 17, 12, tutup kurung, koma, main sama dengan main sama dengan tanda kutip K sama dengan 3. Tutup kurung. Baris selanjutnya points, buka kurung, rek 1, pedil 1, koma, col sama dengan diabetes dollar kelas, koma. Baris selanjutnya PCH sama dengan if else, buka kurung diabetes dollar kelas, sama dengan tanda kutip tested underscore positif, koma 17, 12, koma cek titik sama dengan titik 7. Untuk outputnya sendiri, di sini dalam kode ini kita menggunakan nilai K sama dengan 3 untuk algoritma KNN. Nilai K sama dengan 3 itu sebagai parameternya.
Dengan menggunakan nilai sama dengan 3, model akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat dalam melakukan prediksi. Hal ini dapat menghasilkan hasil prediksi yang berbeda dari saat menggunakan nilai K yang lebih besar. Ini adalah angka yang baik untuk eksperimen dengan nilai K yang berbeda untuk mengevaluasi kinerja model KNN secara menyeluruh. Kita lanjutkan lagi ke kode selanjutnya. Ada K sama dengan 7, terus kita lanjut ke prediksi. Ini KNN, buka huruf C bind, buka huruf lagi track 1, PD 1, M, diabetes dollar kelas, K sama dengan 1. Kita lanjut ke baris selanjutnya. Ada plot M, plot buka kurung M, buka kurung lagi koma 1, tutup kurung, koma M, buka kurung 2, buka kurung koma 2, tutup kurung, koma show sama dengan if else, buka kurung prediksi sama dengan tanda kutip tested underscore positif, koma, tanda kutip cian, koma, tanda kutip yellow, tutup kurung, koma, kita lanjutkan ke baris selanjutnya. PCH sama dengan if else, buka kurung prediksi, sama dengan tanda kutip tested underscore positif, koma 17,12 tutup kurung, koma main sama dengan tanda kutip K sama dengan 7 tutup kurung. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya, points, buka kurung, track 1, PD 1, col sama dengan diabetes dollar class. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya, PCH sama dengan if else, sama dengan diabetes dollar class, sama dengan tanda kutip tested underscore positif, koma 17, tutup kurung, terus cek sama dengan titik 7 tutup kurung. Ini untuk K sama dengan 7. Dalam kode ini kita mengubah nilai K dari 3 menjadi 7 untuk algoritma KNN. Sekarang K sama dengan 7 sebagai parameternya. Dengan menggunakan nilai K sama dengan 7, model akan mempertimbangkan 7 tetangga terdekat dalam melakukan prediksi yang dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dari saat menggunakan K sama dengan 3. Hal ini bisa menghasilkan pemisahan kelas yang lebih jelas atau lebih halus tergantung pada struktur data dan kompleksitas masalah klasifikasi. Kita lanjutkan ke codingan selanjutnya. Di sini ada K sama dengan 10. Terus ada prediksi tanda kurang min KNN. Terus buka kurung C bind. Buka kurung lagi track 1, PD 1. Tutup kurung.
Terus kita ada M, diabetes dollar class. Koma lagi ada K sama dengan 10 tutup kurung. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya, ada plot, buka kurung M, buka kurung M, ada buka kurung koma 1, terus koma lagi M, buka kurung koma 2, tutup kurung, koma, col sama dengan if else, buka kurung prediksi. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya, yaitu plot, buka kurung M, buka kurung M, terus buka kurung lagi, koma 1, tutup kurung, koma lagi M, ke kurung koma 2, koma, col sama dengan if else, buka kurung prediksi sama dengan, tanda kutip, tested underscore positif, koma, tanda kutip cian, koma lagi, tanda kutip yellow, tutup kurung, koma. Kita lanjutkan ke baris selanjutnya, yaitu PCA sama dengan if else, buka kurung prediksi sama dengan, tanda kutip tested underscore positif, koma 17, 12. Koma, main sama dengan tanda kutip K sama dengan 10. Koma. Nggak koma nih. Dan tutup kurung. Terus lanjut ke baris selanjutnya. Ada points. Buka kurung. Prek 1, PD 1. Koma col sama dengan diabetes. Masih dalam satu sama dengan diabetes dollar class, koma. Terus kita lanjutkan ke baris selanjutnya, ada PCA sama dengan if else. Buka kurung diabetes dollar class. Sama dengan tanda kutip tested positif underscore positif, koma 17, 12. Terus tutup kurung, kita lanjutkan koma, cek sama dengan titik 7 tutup kurung. Untuk outputnya di sini bisa kita lihat, dan kode ini kita mengubah nilai K dari 7 menjadi 10 untuk algoritma KNN. Untuk nilainya, K sama dengan 10 sebagai parameter. Dengan menggunakan nilai K sama dengan 10, model akan mempertimbangkan 10 tetangga terdekat dalam melakukan prediksi. Ini dapat menghasilkan hasil prediksi yang berbeda lagi dari saat menggunakan nilai K yang lebih kecil seperti K sama dengan 3 atau K sama dengan 7. Penyesuaian nilai K adalah salah satu cara untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan kinerja model KNN sesuai dengan tata
sesuai dengan data dan tujuan analisis yang diinginkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil visualisasi dengan K yang berbeda-beda, terlihat hasilnya juga berbeda-beda. Untuk K sama dengan 10, K sama dengan 7, dan K sama dengan 3 memiliki hasil output yang berbeda-beda. Maka semakin besar K, luasan wilayah akan semakin besar juga, dan jarak batas umumnya jauh lebih besar dari data. Namun, jika dicermati lebih jauh, semakin banyak juga data yang diklasifikasikan berbeda. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian hasil dari penjelasan kami mengenai kode dari modul 5 kemarin, yaitu Nearest Neighbor. Adapun perkataan kami yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih.